Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerni, NIM 216500012. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi ke-6 manajemen proyek, yaitu Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari type indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memiliki untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antar kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan beberapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan. Memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan yang membuat jadwal proyek. Kemudian mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Kemudian di sini bisa kita lihat ringkasan manajemen waktu proyek. Oke, lanjut di sini planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknis, analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pertama pengembangan model jadwal proyek, yang kedua metodologi penjadwalan, ketiga tingkat akurasi dan satuan ukuran, yang keempat ambang batas kendali, yang kelima aturan pengukuran kinerja, yang keenam format pelaporan, dan yang ketujuh deskripsi proses. Kemudian untuk mendefinisikan aktivitas, suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Kemudian untuk daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Di antaranya nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Kemudian milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities.
Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependencies. Pertama, mandatory dependencies. Melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Yang kedua, discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Yang ketiga, external dependencies melibatkan hubungan antar kegiatan proyek dan non-proyek. Kemudian lanjut, network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sekuensi. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Kemudian di sini kita bisa lihat network diagram proyek X. Arrow Diagram Method atau ADM, seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA, Network Diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Notes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Untuk proses pembuatan diagram AOA, cari sebuah kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Kemudian menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah bus dan gabungkan. Bus terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaliknya, tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence Diagram Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada teks dependensi tipes. Kemudian ini contoh PDM network diagram. Estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Kemudian estimasi durasi kegiatan. Durasi yang termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambahkan waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seseorang ahli yang harus mengkajinya. Estimasi jet point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Set point estimate diperlukan untuk part dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Untuk menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk memantau kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan
critical kind dan analysis part. Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender simbol yang digunakan. Pertama, diamond hitam, sebuah milestone. Batas hitam tebal, ringkasan teks, batas tipis horizontal, durasi setiap teks, panah, dependencies between text. Kemudian ini untuk Gantt chart for Project X. Gantt chart project peluncuran software. Menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Smart kriteria milestones baru. Yang pertama, spesifik, measurable, assignable, realistic, time framed. Kemudian ini adalah contoh tracking Gantt chart. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.